Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mahdi Perumnas 3 yang dirahmati Allah, segenap takmir masjid dan seluruh jajarannya, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tulangan ada Pak Dani, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gerabakan dan Pimpinan Ranting Aisyah, serta Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kepuh Kemiri dan Aisyah Kepuh Kemiri yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga niat kita ini dimudahkan, dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini adalah menempa pribadi muslim berkemajuan. Ini mengangkat tema besar muktamar di Surakarta kemarin, membumikan Islam berkemajuan. Ini ternyata bukan hanya sekedar tagline saja. Mengutip Quran surat At-Tin ayat 4, di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang menarik dari ayat 4 Quran surat At-Tin ini, di situ Allah menggunakan lafaz ahsan taqwim. Kalau kita artikan bahwa sebaik-baik penciptaan, sementara taqwim itu berasal dari kata qoma yaqumu, aqwama yuqwimu, itu bisa bermakna berdiri. Jadi manusia itu Allah ciptakan menjadi sempurna karena dia bisa berdiri tegak. Jika ini kemudian kita bandingkan dengan seluruh makhluk yang ada, ini dulu kalau misalkan kita mengakui ada yang namanya evolusi manusia purba, di mana teori Darwin waktu itu mengatakan titik kesempurnaan manusia itu adalah ketika manusia itu bisa berdiri. Dengan berdiri itu seluruh organ tubuhnya ini sempurna. Oleh karena itu dengan berdiri maka menjadikan manusia ini bisa mendaya gunakan seluruh organ tubuh yang Allah anugerahkan kepadanya dengan maksimal. Bapak-bapak, kalau berdiri itu jangkauannya kan lebih jauh, lebih kuat gitu. Itu maka dalam perintah sholat itu tidak ada cerita sholat itu kemudian diperintahkan dalam keadaan duduk gitu. Ketika kita mampu berdiri, maka berdiri itu adalah simbol tentang kesempurnaan manusia. Nah, di sisi itulah kemudian Islam berkemajuan yang digaungkan oleh Muhammadiyah ini diharapkan dengan kesempurnaan penciptaan manusia ini bisa menjadikan manusia itu berdaya pikir yang jauh. Dan Islam itu Pak, sungguh sangat luar biasa. Kita ini masih hidup di dunia, tapi peringatan Allah untuk memikirkan akhirat itu selalu dan selalu. Sampai-sampai dalam rukun iman itu Allah gabungkan rukun iman yang kelima
itu kan iman kepada hari akhir. Itu proyeksinya visioner sekali. Belum lagi kemudian kalau kita kembali kepada Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Allah di sana kemudian menyerukan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang ia sudah siapkan untuk bekal hari akhirnya nanti. Akhiratnya apa? Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang engkau lakukan, engkau perbuat. Artinya Islam ini kemudian pandangannya ini sudah sangat visioner sekali. Hanya saja sebagian dari manusia dan termasuk orang-orang yang beriman ini terjerumus dalam satu urusan yang menyibukkan dirinya, sampai-sampai dengan kesibukan itu lupa memperhatikan apa yang ia persiapkan untuk bekal akhiratnya. Nah, dengan tema besar ini diharapkan kita bisa mengoptimalkan apa-apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ini dengan maksimal. Nah, tapi kemudian Islam berkemajuan ini bukan sekedar tagline, tapi dijiwai prinsip li sholihil ibad ukhrohum wa dunyahum. Artinya prinsip hidup berkemajuan ini kemudian memiliki peranan penting untuk menjadikan kita menjadi sholihul ibad. Napa Pak sholihul ibad niku? Hamba Allah yang sholih. Sholih itu artinya adalah baik. Ukhrohum wa dunyahum. Baik untuk urusan akhiratnya maupun untuk urusan dunianya. Makanya dalam hidup ini tidak ada dikotomi keilmuan. Kalau ada urusan ilmu agama, ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan urusan ilmu umum. Atau kalau kita sedang mempelajari ilmu umum, ini tidak boleh ada dikotomi dengan ilmu agama. Keduanya saling bersinergi. Oleh karena itu, Muhammadiyah ini dalam dunia pendidikan itu mengambil satu jalan konsep namanya holistic education. Napa niku holistic education? Perpaduan antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Saat kita mengajarkan proses siklus terjadinya hujan, maka tidak hanya kita kaji secara ilmiah sains saja, tapi kemudian hadir di situ ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang hujan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah kemudian mudah-mudahan pada kesempatan kajian ini setelah selesai kita bisa melihat kembali potensi diri kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang berkemajuan. Baik. Berikutnya sampun tepang Pak nggih, Abdul Mukti. Saya dulu saking ngefansnya dengan beliau itu sampai anak saya yang ketiga lahir tahun 2016 itu saya beri nama Abdullah Mukti Al-Khair. Artinya adalah hamba Allah yang mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan. Ini cerdas. Ini sekjen PP Muhammadiyah. Beliau mengatakan bahwa Islam berkemajuan itu memiliki 3 ciri utama. Pertama, bertauhid murni. Bertauhid murni itu seorang yang bertauhid murni, ini pegangan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga penuh kasih sayang terhadap orang lain dan optimis. Pak, Bu, kalau orang itu pegangannya Al-Quran As-Sunnah, insya Allah urusan dunia, insya Allah urusan muamalah, ubudiyah ini tuntas. Coba, mari kita perhatikan, mana ada Al-Quran yang menyeru ini orang-orang Islam ini untuk mencuri? Ada Pak? Tidak ada. Mana ada hadis ketika kita bertemu dengan sesama muslim kita cemberut? Ada Pak? Ada nggak hadis yang menyerukan ketika bertemu dengan sesama muslim atau dengan sesama manusia kita kemudian pasang wajah yang cemberut? Ada? Yang ada adalah tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Mana ada kemudian Islam yang menyuruh kita untuk meminta-minta? Ada Pak? Islam mengatakan, hadis mengatakan al-yadul ulya
khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mana ada kemudian Al-Quran dan As-Sunnah yang mengajari kita untuk menelantarkan anak-anak yatim piatu? Ada Pak? Tidak ada. Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim piatu seperti dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Coba bapak-bapak refleks, coba angkat dua jarinya. Silakan, 1, 2, 3. Enten langsung ngeten. Halo Pak, ada yang begini? Ada yang begini? Ada yang begini? Paling banyak menurut survei itu paling banyak adalah begini. Otomatis ini adalah proyeksi simbol kedekatan Rasulullah dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim, sedekat ini. Nah, maka Islam berkemajuan itu bukan kemudian yang gaya hidupnya ini modern banget gitu atau glamor, tetapi yang dinamakan Islam berkemajuan itu adalah Islam yang mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah. Urusan apapun kembalinya ke sana. Urusan apapun gitu. Yang kedua, senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan dalam mengembangkan pemahaman menggunakan pendekatan ilmiah. Siapa bilang kemudian Islam itu agama yang kolot? Maka Al-Quran itu tidak pernah expired. Ada enggak ayat Al-Quran yang expired Pak? Sampai hari ini kalau orang itu menikah, itu biasanya paling sering mengutip Quran surat An-Nisa ayat 1, Ar-Rum 21, An-Nur 32. Pun niku tidak usang ditelan zaman, tak pernah usang. Saya mau tanya, ayat apa yang menjelaskan dalam kehidupan ini dibahas paling panjang oleh Allah? Tentang apa Pak? Tentang hutang piutang. 100. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum hutang piutang. Itu 1 halaman penuh Pak. Ayatnya itu halaman penuh. Nah, itu juga tidak akan pernah usang begitu. Allah sendiri kemudian mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, kemudian pendekatan-pendekatannya adalah pendekatan keilmuan, tidak kemudian dengan penafsiran yang menurut argumentasi pribadi ataupun kehendak bagi masing-masing mufasir. Nah ini, sehingga nanti ada kesesuaian dan banyak kemudian para peneliti-peneliti ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim, yang kafir ini kemudian bisa masuk Islam dan mendapatkan hidayah setelah dia malah membuktikan sendiri tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika belum memeluk agama tauhid itu kan gelisah mencari Tuhan yang hakiki itu siapa, sementara masyarakat sekelilingnya ini mentuhankan siapa Pak? Berhala. Dicari bagaimana kemudian melihat bintang, bagaimana melihat bulan, bagaimana melihat matahari. Ini ilmiah nggak Pak kira-kira? Ilmiah. Tapi kemudian muaranya berhenti pada satu titik. Oh ternyata Rob yang hakiki itu adalah Rob yang menciptakan seluruh yang saya anggap ini sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah nomor 3 adalah berijtihad. Bagi Muhammadiyah ijtihad selalu terbuka. Melalui ijtihad tersebut ada proses dialog. Makanya Muhammadiyah itu tidak hanya berpedoman pada satu mazhab. Muhammadiyah itu mengambil seluruh mazhab, kemudian dianalisa, dikaji oleh satu majelis namanya majelis tarjih. Dan majelis tarjih itu kemudian mengeluarkan satu fatwa namanya himpunan putusan tarjih. Dari HPT inilah kemudian warga Muhammadiyah menentukan sikap. HPT itu bukan mazhab baru, tapi ini adalah sebuah ijtihad conclusion, ijtihad kesimpulan yang diambil oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk dijadikan rujukan
baik dalam rangka berubudiyah maupun bermuamalah. Ya, Pak. Ini dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat secara apa? Secara apa saja. Pertama, kuwatul fikri. Kekuatan pikiran ini penting. Kuwatul fikri ini ditopang oleh qiyamul lail, Pak. Ngapunten. Orang kalau ingin pikirannya tajam, itu ditopang dengan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail ini banyak hal yang bisa ditadaburi di sepertiga malam. Yang kedua adalah kuwatul jismi. Kuwatul jismi, badan yang kuat. Rasulullah itu sempurna. Siapa bilang Rasulullah tidak kuat jisminya? Kalau tidak kuat, tidak pernah memimpin perang. Maka anak-anak kita hari ini, Pak, ayo kita tempa mereka dengan pendidikan fisik yang kuat. Di sekitar kita di Muhammadiyah ada yang namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kalau enggak, monggo berolahraga yang sunnah. Napa mawon? Memanah, berenang, berkuda. Angkat besi pripun? Ya boleh. Dan seterusnya dan seterusnya. Milih jalan sehat. Yang penting ada kuwatul jismi. Kenapa? Karena wajib bagi seorang laki-laki ini kuat, karena dia akan menjadi pemimpin rumah tangga. Terbayang enggak, Pak, kalau misalkan anak-anak kita ini kemudian ada ancaman, ada tekanan dari orang-orang yang jahat, sementara di situ ada bapaknya, tapi bapaknya lemah. Ya apa? Harus kuat. Kuat. Nah, kuatnya jism itu ditopang dengan makanan yang halalan thayyiban. Apa itu makanan yang halalan thayyiban? Makanan-makanan yang secara input itu bisa menguatkan fisik kita. Kalau minuman banyak, ada madu, ada kurma, apa mawon, Pak? Susu, nah, dan sebagainya dan sebagainya. Topang dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah selain kuwatul fikri wa kuwatul jismi, ada kuwatul iktisad, ya. Kuwatul iktisad itu kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi ini dibangun dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ya, ini Masya Allah. Niki di depan saya ini bisnismen semua ini. Karena dengan begitu Islam secara jihad itu akan menjadi lebih kuat. Makanya anak-anak kita ini kita tempa, kita berikan ilmu yang tinggi, nanti bisa menjadi saudagar-saudagar kaya. Gitu nggih, Pak nggih. Amin nggih. Amin. Saya doakan semua yang hadir ini anak-anaknya ditata oleh Allah, diberikan kuwatul fikri, kuwatul jismi, kuwatul iktisad dengan baik. Oke. Seperti itu. Nah, lalu apa saja karakter pribadi muslim yang berkemajuan itu? Karakter yang pertama adalah keteladanan. Ya, menjadi teladan yang baik bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar. Ibda min nafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Mungkin ada yang ngaku, saya bukan lulusan pondok, saya bukan santri, saya bukan orang yang ahli agama. Tetap kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap panjenengan ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang ia pimpin. Kalau kita nggak punya follower, Pak, kalau kita nggak punya jamaah, kalau kita nggak punya anggota, kita masih punya diri sendiri. Kita akan bertanggung jawab dengan organ tubuh kita masing-masing. Apakah manusia akan bertanggung jawab dengan organ tubuhnya? Gina apa mboten? Nggih. Surat Yasin ayat 65 itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Monggo kita menjadi teladan. Nah, kalau kita jadi orang tua, maka kita minimal menjadi teladan bagi anak dan istri kita. Ngoten nggih Pak nggih? Sampun dadi teladan. Coba jenengan sekali-kali tanya putra-putri panjenengan, siapa idola mereka? Idolanya kira-kira bapaknya? Harus ada satu diferensiasi, ada satu perbedaan yang spesial di mata putra-putri panjenengan. Entah itu keahlian apa, entah itu jenengan ahli apa, gitu. Yang anak ini kemudian mengidolakan panjenengan. Kuncinya, cirinya itu biasanya kalau anak kita masih kecil, kalau kita mau kerja itu ditanya, belum juga berangkat ditanya kapan pulang. Itu artinya apa indikatornya? Adanya kerinduan luar biasa. Saged nggih Pak nggih dados idola, teladan untuk putra putri kita tercinta. Jadi teladan tidak harus ganteng, tapi kalau ganteng alhamdulillah. Status usia sakmene kok ganteng, tetap saged. Klopo niku makin sepuh makin kata santene. Tiyang nggih ngoten, makin sepuh makin sedep. Masyaallah. Nggih. Nomor kali karakter pribadi muslim yang berkemajuan itu memiliki sikap kemandirian. Mampu mengambil inisiatif dan menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab penuh. Pak, nih, tugas terberat orang tua, saya katakan, itu adalah menyiapkan anak-anak ini pisah dengan orang tuanya. Sebab kita paham bahwa anak itu tidak selalu bersama kita. Maka sikap kemandirian ini harus kita munculkan mulai sekarang. Kadang-kadang orang tua dalam mengajarkan kemandirian dan kesabaran seringkali tidak sabar. Mau mengajari kesabaran tapi tidak sabar. Contoh masih kecil Pak, itu sudah waktunya anak SD kelas 1, 2, itu kalau pakai sepatu dipakai sendiri yang ada talinya. Biasanya bapak ibunya, kesuwen, ini tak kayak tuh. Jadi tidak sabar menyelesaikan masalah dia dengan saudaranya, dengan teman-temannya. Biasanya orang tuanya hadir. Ono apa? Ada apa? Diselesaikan orang tuanya. Anak bertengkar dengan tetangganya, bapak sing moro. Akhirnya sikap seperti ini menjadi sikap yang ketergantungan. Sementara dalam Mahfuzat dikatakan, innal fata man yaquluha anada wa laysal fata man yaqulu kana abi. Seorang pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan ini loh bapak saya. Titik-titik bapak titik-titik ibu nek saiki enten istilah napa? Dekengan usah. Sampai enten itu tengah jeng sego lento dekengan pusat. Enten. Ada Pak, jenengan keluar peruntas ke kiri ya, samping-sampingnya buah itu ada sego lento dekengan pusat. Masyaallah. Hari ini Pak semuanya serba instan ya, inginnya cepat selesai, inginnya cepat tuntas dan seterusnya. Jarang orang itu mau antri, mau menjalani satu persatu demi tahapan untuk pembelajaran. Wis butuhnya pokoknya cepat. Jadi ada penyakit itu, namanya penyakit me first. Kenapa penyakitnya Pak? Me first. Kenapa penyakit me first itu? Penyakit aku duluan, boten purun ngalah. Pokoknya cepet, pokoknya mari, pokoknya tuntas. Nek gak iso lewat sini, lewat situ. Juarang yang kemudian normal mau jalani step by step. Inginnya instan. Dalam kehidupan nyata, ketika dekengan pusatnya sudah tidak ada, bingung. Mandiri. Nah, kalau di Muhammadiyah ada yang namanya Hizbul Waton. Itu mencetak generasi-generasi yang
mandiri. Nomor 3, karakter pribadi muslim yang berkemajuan itu memiliki komitmen. Komitmen itu adalah apa Pak? Komitmen itu apa? Komitmen itu adalah konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh seseorang atas sesuatu hal. Ya. Kalau kita beragama adalah komitmen menjalankan ajaran agama dan prinsip-prinsip moral. Komitmen kalau misalkan menjadi seorang muslim itu yang paling kelihatan dan membedakan dirinya dengan orang kafir itu sholat. Hari ini banyak yang tidak bisa berkomitmen sholat. Padahal masjid di mana-mana, musolah di mana-mana, tidak ada yang jauh. Bahkan saya menemukan jarak musolah antar musolah paling dekat Pak, itu 3 rumah. Tengwingking ini loh, Tengwersah. Itu Pak kalau jenengan keluar itu sana, itu akan jenengan temukan jarak 3 rumah. Ini musola 1, ini musola 2. Saking idepnya Pak. Masya Allah. Komitmen, monggo. Mudah-mudahan kita ini selalu seperti yang didengungkan oleh khotib di setiap sholat Jumat niku. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berkomitmen untuk memegang teguh ajaran agama Islam. Makanya Pak, Islam itu luar biasa komitnya. Sampai kemudahan demi kemudahan itu diberikan oleh agama kita. Islam tidak pernah menyulitkan. Coba kita lihat sholat. Sholat itu kalau nggak bisa berdiri dengan duduk, kalau nggak bisa duduk dengan berbaring, kalau tidak bisa berbaring dengan isyarat. Kalau kita jadi musafir, di situ ada rukhsah. Betul nggih Pak nggih? Ada yang namanya sholat jamak qashar, ada sholat safar, sholat dalam perjalanan. Itu mboten bingung-bingung menentukan kiblat. Wis pokoke teng pundi mlakune bis, mlakune kendaraan, nggih niku kiblate. Jenengan meksa ngiru Kiki Ambe. Bis arah Banyuwangi, jenengan bertahan dengan kiblat sebelah barat, akhirnya membelakangi bis. Bisa ngerim, jenengan geblak. Seperti itu, masya Allah. Nggak bisa wudhu, ada solusi, namanya tayamum. Nggak bisa puasa, ada rukhsah, diganti di waktu yang lain. Jika tidak sanggup ganti, ada yang namanya fidyah, masya Allah. Luar biasa Pak. Yang keempat, memiliki prinsip toleransi. Orang Islam yang berkemajuan itu memiliki sikap toleransi yang tinggi, rasa saling menghormati dan menerima perbedaan dengan sikap yang positif. Hari ini kemudian diserukan viral dengan namanya moderasi beragama. Ngaten nggih Pak Amirul nggih? Moderasi beragama. Supaya apa? Islam rahmatan lil alamin ini tidak menjadi sempit. Pak, Bu, Islam ini Pak, Bu, bisa expand, bisa berkembang di Eropa, bisa expand ke Amerika, bahkan ke Asia Tenggara seperti Indonesia ini. Itu karena unsur prinsip rahmatan lil alamin. Islam tidak pernah dikembangkan dengan kekerasan. Islam dikembangkan dengan kasih sayang. Bahkan ketika peristiwa Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, yang saat itu Islam sudah mendominasi dan pasti menang, Rasul itu kemudian sangat memiliki sifat marhamah, kasih sayang. Barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah, maka dia selamat. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sofyan, maka dia selamat. Sinten Abu Sofyan? Pemimpin orang kafir. Itu loh Pak, masya Allah. Makanya kalau ada yang mengecam Islam itu teroris, setuju nama mboten? La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Sampai muncul satu surat khusus namanya surat Al-Kafirun. Itu toleransi yang luar biasa. Nabi Muhammad saat itu, singkat asbabul nuzulnya, surat Al-Kafirun itu kan
minta ada waktu yang disepakati oleh orang-orang kafir yang datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, tahun ini kami orang-orang kafir akan ikut ibadahnya agamamu. Kami akan sholat, kami akan zakat. Tapi tahun berikutnya kamu dan seluruh pemeluk-pemeluk agama Islam, ayo ikut agamaku. Apa kata Rasul? Lakum dinukum waliyadin. Toleransi dalam sisi muamalah wajib kita lakukan, tapi dalam sisi ubudiyah tidak ada toleransi. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian strategi kita dalam menjadi pribadi muslim yang berkemajuan? Pertama, mari kita banyak merenungkan diri sendiri, bermuhasabah. Apakah hari ini kita sudah baik, yang sudah menyerukan kepada kebaikan atau belum? Pak, saniki ngapunten, saya mau tanya, yang usianya sudah lebih dari setengah abad sinten mriki? Yang usianya sudah lebih dari setengah abad. Oh, rata-rata angkat tangan semua ya. Kecuali saya, kali Pak Ari. Sudah setengah abad lebih dengan hidup di dunia ini. Sudah 50 tahun lebih, Pak. Saat ini kalau tanglet enten mobil sing bertahan 50 tahun. Mobil. Kalau mungkin jenengan saat ini kendaraan diibaratkan jenengan ini kendaraan antik, tapi buktinya masih kuat, masih panas itu sakit sepeda motoran tiap hari teng Surabaya. Andai kata ini buatan pabrik, mungkin pun meredani, keterangin pun mewen-mewen. Masya Allah. Pak udah nih tasik strong, Pak Ali nomale. Ditakuti orang Pak Ali ini, tapi baik hati. Merenungkan diri sendiri sampai hari ini capaian terbaik apa? Sudah anfa'uhum linnas napa dereng? Sampai hari ini hidup itu sudah merasa bermanfaat bagi sekitar napa dereng? Kemarin saat rakerda Majelis Tabligh itu Ustadz Abdul Basit, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mengatakan bahwa menjadi orang baik saja belum cukup sebelum kita menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan. Lek orang baik Pak, niku koncone kata. Enten tiyang salat, mboten salat guyu, diguyui. Iya. Tapi kalau menyeru kebaikan itu mengajak. Enten jenengan jamaah, kok kanan kiri jenengan mboten salat, niku diajak. Monggo salat opo? Ngajak sholat sapa kon. Nah, tantangan muncul. Bisa jadi besok kita dimusuhi dan seterusnya dan seterusnya. Makanya surat Ali Imran 104 itu kan menjadi surat andalan, ayat andalan Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidak hanya menyeru kepada kebaikan, tapi mencegah kemungkaran. Berani Pak mencegah kemungkaran? Insya Allah, okay. Yang kedua, belajar Al-Quran dan Al-Hadis ini terus menerus, long life education. Tidak ada kata tua dalam belajar. Pak Syifa ini kalau ke Bali itu paling pinter, paling sering ketemu turis, mungkin dapat ditraktir karena pandai berbahasa Inggris. Artinya belajar Al-Quran dan Al-Hadis ini terus dan terus Pak. Monggo, saat ini Pak, itu sudah banyak, bukan hanya taman kanak-kanak untuk belajar Al-Quran, tapi banyak bermunculan taman kawa-kawa, tahsirul Quran, taman kawa. Mungkin aktivitasnya sudah banyak berkurang, sudah longgar waktunya, diisi. Ayo beberapa orang kumpul kita tahsirul Quran, begitu semangat, muncul semangatnya. Ya Bang. Nah, ini kalau misalkan kita mau mendayagunakan HP kita, ini banyak. Saya kemarin download aplikasi Hadis Arba'in, syarah Hadis Arba'in. Banyak Al-Quran Pak begitu. Jenengan download, nek mboten saged download Play Store, jenengan matur teng putra-putri yang saniki generasi Z.
Niku bocah-bocah balita pun saged download, Pak. Luwih pinter. Pakai data kula niki sering telas. Ternyata saya lihat downloadan game itu banyak, dan yang download itu anak saya yang usia 4 tahun. Buka Play Store, padahal Play Store ini pun kula singitaken. Moten niku cepet madosi. Itu memang insting generasi Z. Nek generasi Y kados kula lan panjenengan iki sik blabak. Di password bingung. Hadir lali, boten kenging dibuka nang counter. Apa password ini akhirnya rusak. Masya Allah. Pak, HP, monggo diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kajian-kajian agama itu banyak diakses di sini. Salah satunya tadi Pak Huda mengatakan Al-Mahdi TV itu banyak menyumbang potensi dakwah Islam di daerah Sidoarjo itu luar biasa. Monggo dibantu. Itu nanti akan jadi amal jariah. Bukan uangnya, saya kira, bukan uangnya, tapi amal jariahnya. Kalau uang itu otomatis. Kemudian, ini Pak, supaya kita bisa menjadi pribadi Muslim yang baik, yang berkemajuan, maka mari mendampingi orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif, yang memiliki nilai-nilai Islami. Saya yakin yang hadir ini orang-orang baik semua, gitu. Orang baik semua, Pak, gitu. Baik semua. Orang baik itu terlihat dari pancaran wajahnya. Wajah ini dulu, Pak. Ayam ngoten nek ningali. Kados kula niki, mboten putih, tapi lek ningali kula jenengan seneng kali kula. Pak Agus. Pas wayahe ngajar kuliah ngoten niku dosen disenengi mahasiswa karena baik, pancarannya ini baik. Pak Afin nggih, Pak Budi, nek sebut standar-standar nggih telas wonten nggih. Mboten napa-napa ya. Guyon ya. Mari kita selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, karena orang-orang baik ini kemudian memunculkan sikap positif dalam hidup kita. Kita semangatnya kurang, menurun, kok ketemu dengan Pak Tolib misalnya, semangat energik, kita jadi energik. Sampai kemudian Rasul mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu bergantung dari agama teman-temannya. Pak, kalau lingkaran jenengan itu adalah lingkaran orang-orang baik, maka insya Allah lingkungan jenengan itu juga baik. Di rumah orang-orang baik, di tempat kerja orang-orang baik, di masyarakat orang-orang baik, insya Allah baik. Tapi ngapunten, mohon maaf, kalau di keluarga jenengan itu keluarga umek, anak ketemu bapak rame, anak ketemu ibu rame, anak ambek anak rame, ambek tonggo goro-goro nopo, gara-gara pohon melintang saja rame kak nyopo seminggu, gara-gara parkir mobil saja rame gitu. Di tempat kerja juga itu saling sikut, saling tikung, dan seterusnya dan seterusnya. Maka jiwa kita menjadi jiwa yang negatif. Sampai kemudian Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu bersama, dekat dengan orang-orang yang baik. Nah, ini orang baik standar. Indikasi baik ini Pak ada di dua tempat. Pertama apa? Lihat apa yang diucapkan. Kedua, lihat apa yang diperbuat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita dengar Pak, apa yang disampaikan ini baik enggak? Provokasi atau solusi? Pasti jenengan sudah bisa mengidentifikasi. Oh, kalau ini orang ini seperti ini pembicaraannya. Oh, kalau ini mesti menjurus ke sana. Enten apa jenengan gak ada tiang rencang, lek ketemu ku mesti rasan-rasan, ngajak rasan-rasan. Enten. Ojo-ojo jenengan sing ngejak. Ngono jalano kancane. Nek ketemu ngancani, nek ketemu lho ono ae sing dibahas. Bahas koncone kopiai gak matching ambek kelambine kadang-kadang.
Baju dan celananya nggak matching, baju dan sarungnya nggak matching, enten mawon sing dibahas. Insyaallah. Oke, lanjut sekedap ya. Ini slide kanton setunggal bari. Nah, sampai kemudian mendampingi orang yang baik ini penting. Ayo Pak, kalau panjenengan sudah bersama dengan orang-orang yang baik, itu belum tuntas sebelum jenengan memastikan putra putri panjenengan ini juga dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Maka tugas orang tua itu berat. Ketika anak masih sekolah, pilih tempat atau sekolah yang terbaik. Oke, urusan biaya ini ku ngapunten, itu kan saged dipikirkan, saged diikhtiari. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih Pak Cahyo niki yuganipun hafal 30 juz nggih Pak nggih. Alhamdulillah, mungkin sedaya ingkang putrane sekolah niki luar biasa. Nah, ini kita doakan putranya Pak Alimun niki. Saniki teng Madi, teng Mesir Pak nggih. Pak Alimun itu dulu mungkin sekitar Pasiran saja, tapi anaknya ke Mesir. Wah, cita-citanya luar biasa. Belum lagi nanti ini ada Mas Faza, ada Mas Habib dan seterusnya banyak. Ada Pak Irawan ini, luar biasa. Niki ceritanya ngaji kali nyebut nama modelnya. Sambil ingat-ingat ya. Nah, ini Pak Amirul Roton ini juga nih tatus bidan. Nah Pak, ini mari kita pastikan anak-anak kita ini bertemu dengan siapa. Nah ini Pak Dani belum disebut. Nah, anaknya lolos seleksi Persikabu. Jadi pesepak bola, tapi dakwah di sepak bola. Atau nggih, kados Muhammad Salah ya katanya. Nah ini berikutnya sekarang kita bicara tentang hambatan. Apa saja hambatan dalam menempa diri? Kita ingin baik, kita ingin menjadi orang yang berkemajuan, tapi hambatannya pasti ada. Pertama, pengaruh negatif, gangguan dari lingkungan yang tidak mendukung perkembangan pribadi muslim. Enten mawon gangguan. Ini kadang-kadang malah gangguan itu datang dari rumah kita sendiri. Makanya Allah itu mengatakan anak istri itu bisa menjadi qurrata a'yun, sisi lain bisa menjadi musuh, aduun lakum, bisa menjadi fitnah. Ingat, ajungi ngaji. Oh ngaji yo terus ngaji ya. Kapan kerja nih? Nah, kadang-kadang enten mawon. Ayo kita pahamkan, Pak. Kita tuntaskan keluarga kita. Nggih Pak nggih. Punya anak dan istri, kita tuntaskan anak istri kita. Kemudian tantangan diri sendiri, sulitnya mengubah kebiasaan buruk dan menghadapi godaan yang merusak moral. Ini dari dalam diri sendiri. Ini kadang-kadang males sih muncul. Ajenge ngaji males. Atau sifat yang lain mudah puas. Alah aku wis iso, aku wis ngerti. Enggak usah ngaji, saya sudah paham. Menutup diri dari apapun yang datang dari luar, ini malah merendahkan dan mengecilkan diri kita sendiri. Enggak boleh. Itu tantangan untuk menjadi maju, tapi tantangannya muncul. Nomor 3 Pak, ada keterbatasan waktu. Pada jadwal dan tuntutan kehidupan membuat sulitnya mengalokasikan waktu untuk pembelajaran dan ibadah. Ini alhamdulillah Pak, kita syukur Pak nggih. Sore niku pun mandi, nggih. Ajenge azan niku maghrib pun siap-siap datang masjid mushola. Niku syukur Pak, niku nikmat. Berapa banyak orang kemudian yang harus menanggung konsekuensi dengan pekerjaannya. Berangkat pagi sekali di jalan, duhur masih di jalan, asar masih di jalan, maghrib di jalan, isya juga sedang di jalan. Pulang-pulang ketemu anak dan istrinya sudah tidur. Besoknya kembali begitu rutinitas terus. Enten sing kados ngeten riyen. Ada yang seperti ini Pak? Seperti itu. Masya Allah. Makanya hidup niku sawang sinau. Nek nurut kula Pak ngapunten. Kula nate ngudang putra kula. Kula nate ngudang putra kula sing nomor 3 niku. Khair. Le, sesuk lek gedhe kowe dadi apa? Saya tawarkan beberapa macam profesi. Sampai profesi yang menurut saya paling high itu kerja, bawa mobil yang mewah, pakai dasi, bawa koper,
tas kecil, keluar masuk kantor, gitu. Kamu milih gak bi, lu kaget, waduh, anakku gak gelem aja. Tadi apa? Tadi guru. Aduh, niru bapaknya. Saya tanya, kenapa jadi guru? Jawabannya singkat. Karena Abi itu bisa sering main sama aku. Kalau sore sudah pulang, alhamdulillah. Yang balik sambian liya nih tambah soge. Tadi guru terus buka showroom, ngoten lho. Oh iya. Masuk. Gitu, Pak. Jadi kalau nuruti sibuk, ngapunten, sinten sing mboten sibuk teng donya niki? Kabeh sibuk ya. Sedaya sibuk. Mari kita bagi waktu kita menjadi 3. Pertama untuk ibadah. Sepertiga waktu kita untuk apa, Pak? Ibadah. Sing nomor kali untuk bekerja. Nggih. Sing nomor 3 untuk keluarga. Ya, imbang pun. Ibadahe mboten kantun, kerjane nggih akas, keluarga teropeni. Niku sing ideal. Nek saged alhamdulillah. Sakniki lho Pak, mikir iki. Kalau kadang-kadang mikir ngeten, sajane manfaate nopo? Kerja banting tulang, pegel kabeh. Hasilnya ini dinikmati untuk apa? Untuk siapa? Sementara kita tidak pernah bertemu dengan anak istri kita dengan maksimal. Atau kadang-kadang mikir ngono. Kerja apa sing paling enak? Niku penting. Nah, ini selanjutnya, ini contoh-contoh pribadi muslim yang berkemajuan Pak, supaya kita terinspirasi dan menjadi semangat. Ada pengusaha berprestasi muslim, itu saya contohkan Sandiaga Uno. Nah, itu masih muda, tapi kaya raya, nggak bisa dipungkiri. Di usia muda sudah menjadi menteri. Saat ini menteri apa nih? Pariwisata loh Pak, menteri pariwisata. Si enom jadi menteri. Kalau kepingin, tapi mboten cocok sih dereng. Nomor kali ada pribadi muslim yang berkemajuan itu hatinya tergerak untuk bersimpati, berempati, menjadi sukarelawan sosial. Kalau di Muhammadiyah ada Lazismu, ada MDMC begitu ya. Kemudian juga menjadi ulama yang terkemuka. Saya contohkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gitu. Nah, ini mari kita mapping untuk anak-anak kita. Kalau bapaknya mungkin sudah merasa terlambat, jangan pernah merasa terlambat untuk anak-anak kita. Pak, Bu, didik anak itu nggak boleh putus asa, nggak boleh. Anak dengan fitrah kondisi apapun harus kita kuatkan terus dan terus. Gitu. Ini minimal kalau kita punya inspirasi kecil begini, hati kita, pikiran kita, jiwa kita ini semangat. Di dunia ini kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Sampai ketika masa kecil Abdurrahman Sudais, Imam besar Haramain itu kan dulu juga nakal. Nah, sambil nakal itu ketika ada tamu itu mesti Pak bikin ulah. Taplaknya itu diorot-orot, enten tamu. Pokoknya dia mencuri perhatian supaya ibunya fokus pada dirinya. Seandainya jenengan jadi ibunya, jenengan apa yang dilakukan? Kadang-kadang nyetot. Tapi ibunya Abdurrahman As-Sudais ini mengemas marahnya itu dengan doa. Masya Allah, ini bahasa Indonesianya. Kudoakanlah engkau menjadi imam besar Haramain. Ngoten doa ini. Setiap marah itu dibungkus dengan doa. Monggo, oleh sakniki ada putra sing kadang-kadang ngudok didongaaken. Ya Allah nak, tak dongakno dadi bupati. Kan saged ngoten Pak. Lho sakniki bupati, gubernur, apa dulu punya cita-cita jadi buat bupati dan gubernur? Belum tentu. Nah, jadi presiden. Monggo. Nah, ini sedang panas betul usah dibahas. Ini tinggal 2 slide, oke, Pak. Nah, ini Pak, dalam menempa pribadi muslim yang baik,
ada perencanaan, ada pendidikan, ada refleksi diri. Ya. 3 poin mendasar ini mari kita kemudian kuatkan. Ya. Punya perencanaan yang baik, ditata mulai sekarang bagaimana studinya, bagaimana pendidikannya, bagaimana refleksi dirinya. Nah ini slide terakhir. Langkah-langkahnya tadi adalah membaca dan menghafal Al-Quran. Ya, tadi itu menguatkan fikroh, kuwatul fikroh itu ya dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Kalau hari ini hafalan Quran kita juz 30, monggo putra putri kita harus lebih dari juz 30. Nah, saling membantu dan santun, ta'awun, ya, sebagaimana surat yang senantiasa digaungkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, surat Al-Maun itu harus selalu kita kuatkan. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan hari ini. Kalau anak-anak kita ya keterampilan IT-nya harus kuat. Kalau enggak hari ini akan ketinggalan zaman. Terakhir, konsisten dalam beribadah, istiqomah. Mudah-mudahan saya doakan seluruh yang hadir ini Allah jadikan pribadi-pribadi yang berkemajuan, pribadi-pribadi yang baik, istiqomah, sehingga kita bisa menapaki kehidupan hari demi hari dengan baik. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Dan marilah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.